beruntunglah orang yang mau menanamkan modal untuk kepentingan dia di akhirat. Tapi Bu, kalau berbuat baik ini tidak semudah membalik telapak tangan. Godaan yang banyak Pak. Jin, setan dan iblis. Kalau 10.000 gampang. 50.000 oke. 100.000 mulai berbisik. Ini keperluan beli kue. Apalagi 200.000. Makanya oleh Allah menurunkan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas Bu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur itu dada, nas itu manusia. Dalam dada manusia itu ada selalu waswas. Allazi waswis. Waswas. Iman ada cuma dangkal. Kurang yakin dengan kuasa Tuhan. Terutama sekali nikmat kesehatan, kekuatan, kelapangan waktu, kemudahan rezeki, sehingga kita dapat meringankan langkah kita untuk hadir ke masjid kita ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Sedikit waktu kita manfaatkan, mudah-mudahan ada manfaatnya nanti di yaumil hisab. Jadi pada hari ini saya tidak tahu persis hari yang keberapa, enggak tahu saya. Tapi yang intinya sudah di penghujung. Sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Jadi kita ambil tema pengajian kita atau tausiah kita subuh ini. Ada 5 penyebab hapusnya dosa kita kepada Allah. Boleh dicatat, nanti kita ambil dalil dari kitab suci Al-Quranul Karim. 5 penyebab hapusnya dosa kita kepada Allah. Perlu kita ketahui bersama, kita berdosa ini penyebabnya kita Pak. Hapusnya pun dosa karena kita sendiri. Nanti kita ambil dalil dari kitab suci Al-Quranul Karim. Syarat taubat kepada Allah itu cuma 3. Pertama, tinggalkan, jangan buat lagi kesalahan. Yang kedua, ada rasa menyesal. Ya. Yang ketiga, ada niat dalam hati tidak mengulangi lagi kesalahan yang seperti yang lalu. Itu syarat taubat kepada Allah. Mudah dan gampang, tapi memelihara taubat ini yang sangat berat. Ya. Sama kita seperti pergi ke Mekah. Menjaga rukunnya itu setelah kita kerjakan tahlul ini tuh sa'i, tawaf semua sudah kita kerjakan, itu kan gampang. Tapi memelihara haji ini yang sangat berat. Ya. Taubat pun demikian, memelihara taubat ini sangat berat. Di mana beratnya? Memelihara taubat ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Iza qala 'abdu inni akhafu minan nar wa lam yakuffa 'ani dzunubi fa huwa kadzabun 'indallah ghaira ta'ib." Apabila seorang hamba mengatakan aku telah taubat, wa lam yakuffa 'ani dzunubi, tapi berbuat kesalahan jalan terus, fahuwa kadzabun indallah ghaira ta'ib. Manusia seperti ini pendusta di sisi Allah. Ghaira ta'ib, belum dikira taubat, walaupun dia sudah ngomong kesana kemari, aku sudah taubat. Jadi taubat ini yang pertama kita wajib. Taubat itu artinya kembali kepada jalan yang sebenarnya. Jangan lagi berbuat kesalahan.
Makanya oleh Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu sebenar-benarnya taubat, yaitu taubat nasuha. Itu diwajibkan oleh Allah kepada kita bagi setiap muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan, wajib bertobat, ya kan? Jadi orang yang paling beruntung ya di muka bumi ini, dia sempat meninggal, dia meninggal sudah bertobat. Ada orang kadang-kadang meninggal belum sempat taubat. Belum sempat dia dirikan sholat, masih bermalas-malas enggak mau sembahyang. Puasa pun dia enggak mau, pokoknya menganggap remeh semua perintah Allah. Lalu meninggal. Ayah, ini nanti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Ya, setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Mengaku kesalahan di depan Allah, ini orang yang paling terhormat nanti di hari kemudian. Mengaku kesalahan, taubat, jangan berbuat lagi, lalu insaf dan sadar dan menyesal. Ya, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Kesalahan itu kita mengaku di depan Allah. Mudah-mudahan Allah itu akan menerima taubat kita. Yang kedua, penyebab hapusnya dosa kita kepada Allah, memperbanyak istighfar. Istighfar itu artinya minta ampun. Bagaimana ucapan istighfar? Astaghfirullahaladzim. Istighfar ini mudah diucap, ringan di lidah, berat dalam timbangan pahala. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Makanya kita tadi siap sholat, baik imam maupun makmum, laki-laki dan perempuan, ya. Habis kita ucapkan innaka hamidum majid, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Apa ucapan pertama keluar dari bibir kita? Astaghfirullahaladzim, ampunkanlah ya Allah dosaku. Makanya istighfar ini luar biasa. Ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, kata Allah. Bersegeralah kau minta ampun kepada aku. Wasari'u ila maghfirah. Istighfar, maghfirah. Bersegera kau minta ampun kepada aku. Aku sudah sediakan surga seluas langit dan bumi kepada siapa? Uiddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bulan suci Ramadan sudah di penghujung. Sudah di penghujung. Ya, berapa hari lagi lah, entah 4 entah 5 hari lagi. Sudah meninggalkan kita. Jadi bagaimana nanti kita? Dalam bulan suci Ramadan kita penuh masjid. Apa masih mau nanti setelah Ramadan, setelah Syawal masih juga memakmurkan masjid? Ini orang yang beruntung, meringankan langkah untuk hadir ke masjid kita ini. Saya baru pertama nih masuk ke masjid ini untuk tausiah. Itu kawan rapat saya itu, Pak Ustadz itu. Tuh, kawan rapat saya itu. Di Jalan Bio saya sudah kenal tuh. Nah, ya. Itu orang paling baik, itu orang jamaah saya itu. Nah, jadi bulan suci Ramadan ini sudah di penghujung, Pak. Banyak-banyak minta ampun. Istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah. Makanya kita orang yang paling beruntung mau minta ampun kepada Allah. Allah akan mengampunkan. Sifat Allah itu menerima keampunan kalau kita mau minta ampun.
Allah itu pasti menerima taubat. Kalau kita mau bertobat, itu semua tergantung kita. Tergantung kita, Pak. Udah itu ayat berikutnya. Tadi Ali Imran 133. Ini Ali Imran 135. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Dzunubihim itu dosa. Orang yang telanjur berbuat dosa besar, ya, berarti dia telah menganiaya dirinya, Pak. Kalau kita berbuat salah, tentu kita yang tersiksa. Zakarullah, dia ingat kepada Allah. Setelah dia ingat kepada Allah, fastaghfaru, maka istighfar. Nah, ini dia. Fastaghfaru li dzunubihim, dia minta ampun atas kesalahan-kesalahannya. Ya, begitu kita minta ampun, wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka aku ampunkanlah dosanya. Ini janji Allah, bukan janji caleg. Mau apa enggak kita minta ampun kepada Allah? Kalau kita enggak mau bertobat, apa ruginya Allah? Kalau kita tidak mau minta ampun kepada Allah, apa ruginya Allah? Kalau kita mau bertobat dan minta ampun, Allah enggak pernah ngambil keuntungan dari tobat dan ampunan kita. Makanya Allah selalu berfirman dalam Al-Quran, minta ampun kau sama aku, minta ampun kau sama aku. Ya, supaya kita ini mudah urusan nanti di hari kemudian. Yang penting berusaha, Pak. Masalah berhasil sama enggak itu urusan Allah. Berusaha. Minta ampun. Itu Nabi Adam. Nabi Adam itu, Pak, pernah tinggal di surga. Singkat cerita sama Siti Hawa kalau enggak silap. Ada di surah Al-Baqarah. Jangan kau sentuh buah khuldi. Khuldi itu artinya, kalau bahasa Arab, khuldi itu artinya buah kekal. Kekal. Waktu Allah berfirman ngomong kepada Nabi Adam, didengar oleh iblis. Iblis ini sibuk, bagaimana jalan keluar? Aku mau goda dia. Mau goda Nabi Adam. Singkat cerita, tergodalah Nabi Adam. Tersentuhlah tadi buah khuldi. Terusil balik keluar surga. Keluar kau. Keluar Nabi Adam dari surga. Udah itu Nabi Adam merasa menyesal. Lalu Nabi Adam membaca sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, Tuhan, aku sudah zalim. Wa illam taghfir lana, kalau enggak kau ampunkan dosaku. Wa tarhamna, kalau enggak kasih rahmat untukku, lanakunanna minal khasirin, aku termasuk orang yang rugi, ya Allah. Itu doa Nabi Adam. Berapa lama Nabi Adam membaca doa ini? 100 tahun. Itu saya baca dalam kitab Qisasul Anbiya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus menerus, 100 menerus selama 100 tahun. Lalu dikabulkan oleh Allah permintaan maafnya Nabi Adam. Kapan diterimanya? 10 Muharram, hari Asyura. Di mana? Di tanah suci Mekah. Nah, makanya kita ini jangan sampai lalai dan terkecoh. Urusan dengan Allah paling gampang. Urusan sesama manusia ini agak sulit. Sudah damai, sudah minta maaf, ya kan? Kita naik kereta kadang-kadang kan nggak sengaja, Pak. Terlindas anak ayam. Ya, sudah minta maaf, sudah damai, sudah kita ganti lagi. Besok jumpa di jalan masih masam muka sama awak.
Padahal kalau sudah damai, minta maaf, dah ganti kerugian, selesai urusan kan. Tapi besok jumpa di jalan, buang muka dia. Sulit sesama manusia. Tapi dengan Allah paling gampang. Tergantung kita mau apa enggak taubat. Mau apa enggak. Bulan suci Ramadan sudah di penghujung. Ya. Jangan lupa. Tadi ada saya baca di luar tuh. Saya baca di luar. Fidyah, fitrah, zakat mal, sedekah dan lain sebagainya Pak ya. Itu wajib bayar Pak fidyah. Wajib bayar. Tapi nanti kita bahas di penghujung kalau saya enggak lupa. Jadi 5 penyebab hapusnya dosa. Yang pertama, kita sempat bertobat sebelum meninggal. Yang kedua, sempat minta ampun kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Aku penerima ampunan. Innahu huwat tawwab. Aku penerima taubat. Aku pengasih, aku penyayang. Aku paham menerima pengampunan. Tergantung kita dalam bulan suci Ramadan ini mau apa tidak. Ya. Jangan kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Hidup sederhana apa adanya, ini yang paling dimuliakan oleh Allah. Hidup berlebihan, walaupun itu halal, itu dilarang dalam agama. Berlebihan, menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan dunia. Boleh. Boleh untuk menghambur-hamburkan untuk apa? Sedekah, infak, bantu masjid. Ya. Itu dibolehkan. Ini hambur-hamburkan duit untuk main bola. Ya. Jadi hadirin jemaah sekalian, ingat bulan suci Ramadan sudah di penghujung. Saya potong ya. Yang ketiga, penyebab hapusnya dosa kita kepada Allah. Ingat ini, pertama taubat. Yang kedua minta ampun. Yang ketiga, penyebab hapusnya dosa kita kepada Allah, kita selalu berbuat baik kepada Allah dan Rasul, sesama manusia dan makhluk lainnya, termasuk hewan anjing. Anjing itu lapar kasih makan, kalau enggak dosa kita. Ayam lapar kasih makan. Kucing lapar kasih makan. Kalau enggak kita yang menanggung dosa. Membiarkan makhluk Allah kelaparan. Hati-hati dalam bulan suci Ramadan dan sesudah Ramadan nanti. Berbuat baik. Nah, berbuat baik ini menghapuskan dosa kita. Tadi sudah saya sampaikan, kita berdosa karena ulah kita. Hapusnya dosa pun penyebabnya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanah yuzhibna sayiat zalika zikra lizakirin. Surat Hadid ayat 114 kalau tidak silap. Dirikanlah solat pada 2 tepian, pagi dan petang, wa zulafan minal lail, dan sebahagian malam. Innal hasanah, kebaikan. Sesungguhnya perbuatan baik yang kau lakukan itu yuzibna sayiat, menghapuskan dosa kamu sendiri. Ini janji Allah. Setiap perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di dunia itu menghapuskan dosa kita nanti di akhirat. Mau apa lagi? Itu semua janji Allah. Kita Pak, kasihan ini orang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Maaf cakap ini, maaf ya, kita lempang-lempang ya ceramah. Kadang-kadang gaji kita ini sudah 80-70 juta Pak. Masih mau juga. Masih mau juga. Ujung-ujungnya apa? Tidak mau mensyukuri nikmat Allah.
Orang yang paling beruntung mau mensyukuri nikmat Allah, hidup sederhana apa adanya. Jangan lupa berbuat baik dalam bulan suci Ramadan dan setelah Ramadan nanti kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Itu sahabat kita di yaumil hisab. Banyak-banyak berselawat. Itu Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad itu masuk ke dalam neraka bukan karena tersiksa, bukan. Dia cari orang yang berselawat. Orang yang selalu berselawat kepada Nabi itu dirangkulnya Nabi. Orang yang tak pernah berselawat malah lari. Itulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat. Banyak-banyak berbuat baik. Salah satu contoh. Ya. Ramadan sudah di penghujung. Baca Al-Quran. Ini bukan ria, Pak ya. Saya ini enggak baca Al-Quran cuma subuh ini. Karena saya keluar nih ceramah. 2 lembar, 2 lembar, 1 lembar, 2 lembar, 1 lembar. Setiap subuh. Kalau enggak silap, sekarang saya sudah mau khatam yang ke-6. 2 lembar, Pak. Kemarin subuh 2 lembar. Kemarinnya lagi 2 lembar. Kalau enggak sehat, selembar setengah. Ini sudah mau khatam yang ke-6 kalau enggak silap. Sudah belasan tahun saya baca Al-Quran. 2 lembar, 2 lembar. Ini sudah juz yang ke-13 kalau enggak silap. Ini maaf ya, bukan ria. Sebagai contoh. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Dalam bulan suci Ramadan ini diturunkan oleh Allah Al-Quran. Mujizat kepada Nabi Muhammad diberikan oleh Allah. Tapi kita ini sedikit kali yang mau mengamalkan Al-Quran. Belajar Al-Quran pun malas. Saya kemarin malam nengok di TV, Pak. Anak segini, merinding saya, Pak. Baca ayat ini. Dia enggak buka Al-Quran. Baca ayat ini. Surat Waqiah, ini itu. Semua dia bisa hafal. Nah, bagaimana kita ini? Jangan malu belajar Al-Quran. Kita, Pak, alam kubur sana, alam barzah, alam kubur sana, Pak. Gelap gulita. Di dunia ini aja kalau mati lampu, Bu, payah kita jalan. Orang yang selalu membaca Al-Quran terang kubur seperti ini. Terang. Nah, Allah dan Rasulullah sudah mengatakan, baca Al-Quran, pelajari. Kenapa kita ini lalai dalam bulan suci Ramadan? Banyak orang tadarus, tapi banyak juga orang baca Al-Quran amburadul. Kenapa? Kita harus bertanya kepada diri kita. Kok salah semua? Tidak baca Al-Quran tidak dilengkapi dengan ilmu tajwid. Tengok anak kecil semalam di TV, saya lihat kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasih. Gini anaknya. Bagaimana anak kita, Pak? Bagaimana anak kita, Bu? Yang penting kita berusaha, Pak. Masalah berhasil sama enggak itu kita sudah lepas. Nah, dalam bulan suci Ramadan ini, ya, maupun setelah Ramadan nanti, sedekah dan infak. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada suatu hari, yauma la yanfa' malun, harta. Pada suatu hari nanti harta dan anak
enggak ada manfaatnya lagi untuk kau. Jadi apa yang manfaat di waktu itu? Illa man atallahu biqalbin salim, mati menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, Pak. Bersih dari apa? Bukan kotoran, bukan debu. Sifat iri dan dengki, siri ini itu hilang. Enggak ada lagi. Qalbin salim, menghadapku membawa hati yang bersih. Itu yang maunya Allah. Allah itu maha suci dan hambanya juga mau beribadah dalam keadaan suci. Ini maaf cakap Pak ya, jangan tersinggung kalau saya ceramah. Banyak kita lihat sekarang, jangankan baca ayat sembahyang yang pas, jangankan baca Al-Quran yang fasih dengan ilmu tajwidnya, doa mandi junub aja kita nggak tahu. Doa mandi junub, Bu. Nggak tahu. Saya tahun 60-an dulu mengaji kitab, Pak. Ini umur saya sekarang besok tanggal 23 besok nih. Tanggal 23 bulan 4, pas umur saya 70 tahun. 70. Saya mengaji dulu tahun 60-an, mengaji kitab. Itu orang tua saya cara mandi junub begini, berwuduk begini, baca Al-Quran begini, mandi wajib begini. Nawaitu shauma ghadin, doa mandi junub. Mandi wajib harus ada niat. Kalau nggak ada niat tak sah mandi. Ya, mandi wajib. Salat wajib mesti ada niat. Nggak ada niat nggak sah salat. Karena niat itu salah satu daripada rukun salat. Puasa wajib ada niat. Nggak ada niat tak sah puasa. Bagaimana kalau sholat maghrib niatnya? Di mana niatnya? Waktu angkat takbir, Allahu Akbar. Dalam hati sengaja aku fardu sholat subuh 2 rakaat mengikut imam. Kalau tidak ada niat mengikut imam, tidak dapat pahala berjamaah. Hati-hati. Si imam pun begitu juga. Harus ada niat dia mengaku dirinya imam. Usalli faradzal subhi. Itu ucapan, niat dalam hati. Nah, kalau puasa, nawaitu saum ghadin. Ghadin itu artinya besok. Niatnya malam, puasanya besok. Kalau salat niatnya waktu angkat takbir. Nah, kalau mandi junub. Nah, kalau mandi junub, ucapannya bagaimana? Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Itu kata ucapan. Apa niat dalam hati? Sengaja aku mandi mengangkat hadas besar. Sekalian tubuhku an jami'il badani. Kapan niatnya? Waktu siram air di kepala. Kalau enggak ada niat enggak sah mandi junub. Hati-hati. Inilah ya Pak yang harus kita pelajari. Saya bukan menduga-duga Bapak dan Ibu enggak pandai, bukan. Ini mengingat kembali, mengulang-ulang kaji.
Nawaitu shauma Raden. Niatnya ucapannya malam, Raden itu besok. Nah, ya. Jadi penyebab hapusnya dosa yang ketiga, poin yang ketiga, banyak-banyak berbuat baik kepada Allah dan Rasul, sesama manusia dan kepada makhluk lainnya. Nah, Bu, Pak, kalau kita berbuat baik, itu kita pinjamkan kepada Allah. Termasuk saya ceramah ini. Karena Allah mengatakan begini dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa meminjamkan kepadaku dengan pinjaman yang baik. Ini kan cerita pinjam nih. Fayudha'ifahu lahu. Aku lipat gandakan ganjaran pinjaman tersebut dengan apa? Ajrun karim, dengan pahala yang mulia. Ini kau salat subuh tanggal berapa? Tanggal berapa ini hari Pak? 14? 15? Ini 16? Nah, ini salat subuh kau di Masjid Babu Salam berjamaah. Ini pahalanya ambil. Ini kau pernah bersedekah tadi dalam kaleng tu, kotak berjalan Rp1.000. Ini pahalanya ambil. Allah untuk apa lagi, sudah maha kaya. Ini solat berjamaah kau waktu di Masjid Babu Salam. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini ambil pahalanya. Dikembalikan oleh Allah pahalanya kepada kita. Di mana salahnya Allah? Cuma kita ini kurang memahami. Makanya dalam masjid ini saya menganjurkan, habis Ramadan nanti jangan sunyi, buat pengajian. Kalau mau panggil saya terserah, itu jamaah saya itu yang begini tangan ini di dagu itu. Ketiduran apa itu? Nah, itu namanya orang tekun mendengar ceramah. Masih ada yang penyet? Masih. Ya, jadi berbuat baik. Yang baik itu dikembalikan oleh Allah kepada kita. Nah, hadirin jemaah sekalian, jangan kita serakah. Bulan suci Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Walaupun di luar Ramadan nanti selalu menyisihkan uang kita Rp1.000 untuk anak yatim. Kasih untuk anak yatim. Kebetulan ada orang fakir miskin di samping rumah kita. Bu, saya tidak bisa ngasih apa-apa. Ini yang ada cuma beras 2 muk. Kasih. Yang ada cuma Bu 2 muk beras. Kalau ibu nggak ada uang belanja, ini saya kasih 15.000. Itu balik sama kita. Nah, kalau bapak-bapak hadirin jemaah sekalian menyimpan uang di bank itu nggak salah. Kalau di rumah nanti banyak duit kan dibongkar orang. Simpan ke bank. Kalau ibu meninggal, bapak-bapak hadirin jemaah sekalian, itu tinggal harta pusaka namanya. Rebutan, bersetumpahan darah anak-anak kita. Nah, kalau kita menyumbang untuk masjid, bersedekah, berinfak dan lain-lain sebagainya, itu kita punya. Malaikat nggak berani diganggu. Nah, beruntunglah orang yang mau menanamkan modal untuk kepentingan dia di akhirat. Tapi Bu, kalau berbuat baik ini tidak semudah membalik telapak tangan. Godaan yang banyak Pak. Jin, setan dan iblis. Kalau 10.000 gampang. 50.000 oke. 100.000 mulai berbisik. Ini keperluan beli kue. Apalagi 200.000.
Makanya oleh Allah menurunkan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas bu. Allazi waswisu fi sudurin nas. Sudur itu dada, nas itu manusia. Dalam dada manusia itu ada selalu waswas. Allazi waswis. Waswas. Iman ada cuma dangkal. Kurang yakin dengan kuasa Tuhan. Allazi waswis. Sudurin nas, sudur dada nas manusia. Dalam dada manusia ada waswas. Penyebabnya apa? Minal jinnati wan nas, jin dan manusia digoda. Allah pria aja tarawih di malam. Allah macam kau punya aja pula masjid itu. Lah, minal jinnati wan nas. Tapi ingat, kemurahan Allah itu di atas segala-galanya. Bulan suci Ramadan sudah di penghujung. Saya potong nih. Yang keempat penyebab hapusnya dosa kita kepada Allah, ini sangat penting. Selalu berdoa. Selalu berdoa kepada Allah. Dan jangan mendoakan dirinya aja. Ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Saya baca dalam kitab Kasful Ghaibiyah kalau tidak silap saya. Malam 1 Ramadan sampai malam 29-30 Ramadan. Itu kalau 1 Ramadan itu kan ada menyambut bulan suci Ramadan, kan ada kenduri arwah katanya ya. Ada itu sebagian. Undang. Itu menyambut kedatangan almarhum dan almarhumah mama kita. Nanti malam 27 Ramadan ada kenduri arwah lagi. Saya baca dalam kitab begini dia. Mama kita ini, dia begini di depan pintu. Ini saya baca dalam kitab, bukan di koran. Nak, mana sedekah untukku nak? Ramadan pertama sampai pagi. Gak ada juga. Pergi anak yang kedua. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik khair, lebih baik min daripada alfin 1000 syahr bulan. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik pada 1000 bulan. Syahrin alfin 1000. Kenapa Allah mengatakan demikian? Tanazzalul malaikati warruh, turunnya malaikat bersama ruh. Nah, gini dia. Salamun. Dia mengucapkan salam mama-mama kita. Hatta sehingga matla'il terbit fajar. Sampai terbit fajar dia berdiri depan pintu. Itu saya baca dalam kitab. Dia menunggu, ada enggak dia doain aku. Mama kita sepakat ini, semua ini pernah nginap dalam perut mama. Saya dulu menginap dalam perut mama saya 9 bulan. Melingkar, tidur. Ini ingat. Doa, jangan hanya mendoakan diri kita. Mama kita juga harus kita doain.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya, al-maitu fil qabri kal gharik. Mayat di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam di tengah laut. Kal gharik. Kalau saya umpamakan bagaimana orang yang tenggelam di tengah laut, berenang sudah enggak sanggup. Pijak dasar laut kakinya enggak sampai. Kalau orang Jawa bilang cengap-cengap. Jadi apa yang perlu kita bantu di waktu itu? Kita kasih duit, enggak mau dia, Pak. Kita kasih emas 1 ton, enggak mau dia. Jadi apa yang perlu waktu orang yang sedang berenang? Yang dia butuhkan batang pisang, jerigen bekas, ban bekas untuk pelampung. Nah, kalau orang kata Nabi al-maitu fil qabri kal gharik, mayat di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam, apa yang perlu kita bantu? Doa. Yantadiru da'wata talhaqahu min akhihi aw sadiqilahu. Dia menunggu doa-doa dari anaknya yang masih hidup. Aw sadiqilahu, atau pahala sedekah. Nah, tadi kan sudah saya bilang, jangan hanya mendoakan diri kita, Pak. Doailah ibu bapak kita yang dalam kuburan sana. Au sadiqilahu, enggak bisa kau berdoa, sedekah. Ini umpama. Umpama ya. Ada uang 1.000 rupiah. Besok datang kepada anak yatim. Kita niat dalam hati, ini sedekahku 1.000 rupiah, ku kirim untuk mamaku yang telah meninggal dunia. Ya Allah. Besok datang lagi tempat orang lain, fakir miskin. Ini aku kirim doa untuk ayahku. Aku mohon pertolongan kepadamu, ya Allah. Doa. Nah, ada sebuah doa, Bu. Pelajari ini di doa ini. Dia pendek, Bu. Bunyinya begini. Allahumma ja'al qabrahu raudatan miryadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur ibu bapakku raudah, taman miryadil jannah, daripada taman surga. Wala taj'al qabrahu, jangan kau jadikan kubur mamaku khufratan khufarinan, taman kegelapan, taman neraka. Kata siapa? Kata kita yang masih hidup. Selalu berdoa kepada Allah, kepada diri kita dan untuk mama dan ayah kita. Ini jarang kali Pak orang mau mendoa. Kadang-kadang nih, maaf, jangan tersinggung Pak ya. Saya kalau tersinggung ini dah payah. Kadang-kadang kita mengaminkan doa pun malas. Jangankan berdoa, mengaminkan doa imam malas. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min fariniran. Amin. Perkenankan ya Allah. Apa yang diperkenankan? Amin. Amin ini artinya perkenankan. Apa yang diperkenankan? Amin. Permohonan doa tadi ya Allah. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan, ampunkanlah dosaku ya Allah, dan dosa kedua ibu bapaku. Warhamhuma, kasihanilah mereka berdua ya Allah. Huma itu kalau dalam ilmu nahwu saraf dhamirnya huwa huma hum. Huma itu dua, mama dan ayah. Warhamhuma, kasihanilah mereka berdua ya Allah. Kama, seperti dia mengasihani aku waktu kecil. Digendong-gendongnya kita ke sana kemari. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat, dan mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Muslimin wal muslimat, muslim laki-laki dan perempuan. Al-haya'i minhum wal amat, yang masih hidup atau sudah mati.
Siapa yang masih hidup? Hah? Siapa yang sudah meninggal? Kiai Jainuddin MZ. Itu doa sampai ke sana. Jami'il mukminin mukminat. Semua itu jami' itu semua. Al-Hya'i yang masih hidup, wal amwat yang sudah mati. Yang semua mati siapa? Yang sudah meninggal. Soekarno, Soeharto, semua. Innaka ala kulli syai'in qadir, dengan kuasamu ya Allah kau sampaikan doaku ini. Kita mengaminkan doa pun malas. Kata Nabi, barang siapa mengaminkan doa dengan khusyuk dan tawaduk, dia akan mendapat 4 kemurahan. Hanya sekedar mengaminkan, dia akan mendapat 4 kemudahan. Karena amin itu hurufnya 4. Alif, mim, iya, nun. 4 Pak ya. Barang siapa mengaminkan doa dengan ikhlas, khusyuk dan tawaduk, Allah akan memberi 4 kemudahan. Salah satu di antara 4 itu lewat di jambatan titian Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar. LED. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min fariniran. Amin ya Allah. Ampunlah dosa mama dan ayahku ya Allah. Di belakang. Itu. Jangan malas mengaminkan doa imam. Siapapun mau baca doa di rumah, mau di masjid, musala. Angkat. Nah, kalau sendiri bagaimana Pak Ustadz mendoakan? Kalau enggak pandai bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Apa doanya? Ya Allah, ampunkanlah ya Allah dosaku ya Allah. Aku sudah banyak kali dosaku ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadahku. Terima. Kalau enggak diterima bagaimana? Ya Allah, terimalah semua amal ibadahku ya Allah. Yang sunat, yang wajib dari A sampai Z ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezekiku ya Allah, supaya aku bisa bersedekah. Kalau aku susah terus bagaimana aku mau bersedekah ya Allah? Minta. Ya Allah, berilah kesehatan untukku ya Allah, supaya aku bisa ke masjid. Doa ini besar kali pengaruhnya. Nah, boleh pulang Bu. Ya, yang terakhir penyebab hapusnya dosa kita kepada Allah, kita didoain oleh orang lain Pak. Siapa yang mendoakan kita? Mama ayah kita, guru-guru ngaji kita, tuan-tuan syekh kiai-kiai itu didoainya kita. Itu fakir miskin kalau dah kita kasih uang entah 10.000 rupiah. Nih, Bu, ini ada sedikit sedekah saya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu doain saya ya. Kita kasih 10.000. Apa dia bilang? Alhamdulillah, mudahkanlah rezekimu ya Bu. Mudahkan rezekimu ya nak. Itu doa. Doa fakir miskin. Sebenarnya dengan Allah gampang. Doa fakir miskin Pak, diijabah oleh Allah. Doa orang yang sholat. Jangan doa-doa aja Pak. Tapi ini maaf ya, jangan tersinggung. Saya pun bukan bersih kali saya. Sembahyang enggak? Mau ditaruh di mana doa ini? Yang penting salat dulu. As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci pintu surga. Barang siapa mengerjakan salat, berarti dia telah mendirikan agama. Tiang agama. Salat itu tiang agama. Barang siapa sudah mengerjakan salat dengan utuh, berarti dia sudah mengerjakan rukun Islam.
Sudah 6:30. Tadi saya tanya sama Bapak itunya jam berapa tutup ceramah? 6:30 Pak Ustadz. Karena saya belum pernah kemari nih. Rumah saya simpang lampu merah Pinang Baris. Saya ke kiri ke pajak lewat rel. Situ rumah saya. Jadi belajar Pak, belajar Bu. Ini maaf, bukan saya menuduh nggak pandai. Belajar. Ini coba lihat saya salat ya. Saya berdiri salat. Lihat kaki saya. Ini maaf ya. Kalau ada orang salat seperti ini, Allahu Akbar. Kaki belakang terangkat. Ini batal sembahyang. Batal. Syarat sujud ada 7. Harus lengket 2 telapak tangan ke sejadah. Ya. 2 telapak tangan, 2 lutut. 2 lutut. Sudah 4. 2 kaki, ujung kaki. Sudah 6. 7. 7. Ini boleh baca nanti kalau ada kitab di rumah, baca kitab Qasul Arabiyah. Syarat sujud. Makanya kalau orang laki-laki ini jangan terganjal kening. Jangan di sini pakai peci. Nanti kalau sujud ini yang kena. Kalau ibu-ibu pun begitu juga, telekung jangan di sini. Ya kan? Nah, iya katanya. Makanya ini hukumnya sunat. Menutup aurat ibu bukan di sini. Nah, sebagai penutup, saya mau tanya sama Bapak. Pintu surga itu berapa, Pak? Ya? Berapa? 8. Sana yang betul. 8 Pak ya. Pintu surga itu 8. Simak baik-baik. Barang siapa mengerjakan salat duhur, salat asar jumlahnya 8 dengan khusyuk dan tawadu, terpelihara sah dan batalnya rukunnya terpenuhi, maka terbuka pintu surga yang 8. Saya ulangi, barang siapa mengerjakan sholat, rukunnya terpenuhi, sah batalnya terjaga, bacaannya bagus semua, maka terbukalah pintu surga yang 8. Pintu neraka berapa? Pintu neraka itu 7. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laha sab'atu abwabin, likulli babin minhum juz'un mas'un. Pintu neraka itu ada 7. Barang siapa mengerjakan salat maghrib 3, salat isya 4, jumlahnya 7, terpelihara syarat rukunnya sah batal terjaga dengan baik, maka tertutup pintu neraka yang 7. Puas kan? Tinggal subuh. Ini yang berbahaya. Mana Bapak tadi? Kok keluar dia? Oh ya. Pintu salat subuh 2 rakaat. Barang siapa mengerjakan salat subuh 2 rakaat dengan susah payah bangun, apalagi ke masjid, ke sana kemari, jauh rumahnya, datang kemari.
bersusah payah, maka terhapuslah dosa siang dan malam. 1 rakaat menghapuskan dosa siang, 1 rakaat menghapuskan dosa malam. Barang siapa meninggalkan salat subuh dengan sengaja, pikul dosa siang dan malam. Selesai urusan. Itu saya baca dalam kitab. Saya ulangi. Barang siapa mengerjakan salat subuh 2 rakaat dengan bersusah payah, maka terhapuslah dosa siang dan malam. Barang siapa meninggalkan salat subuh dengan sengaja, maka pikulah dosa siang malam. Karena 1 rakaat menghapuskan dosa siang, 1 rakaat menghapuskan dosa malam. Di sini bisa terjawab untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan tausiah ini. Ini sudah 6:30 Tadi dia bilang 6:30. Ya Pak Ustaz dah. Tapi hari Minggu mau ke mana lah? Ya? Mau masak? Nah, baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan alham. Kalau alham dah salah lagi. Alham, ha. Ihdinas siratal mustaqim. Shad. Ini belajar. Saya dulu tahun 60-an mengaji pakai lampu sentir. Lampu sentir. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Beribadahlah kau untuk kepentingan kau juga nanti di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi nasib kau di dunia kau pikirkan juga. Seimbang. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kau sebelum maut datang menjemput. Berinfaklah kau. Wa anfiqu. Ini surat Munafikun kalau enggak silap. Berinfaklah kau sebelum maut datang menjemput. Jadi hadirin jemaah sekalian, inilah sekedar tausiah perdana dari saya. Nanti kapan-kapan mau panggil saya boleh juga, enggak panggil pun ya enggak apa-apa. Yang penting doain saya Bu. Tanggal 23 besok, seminggu lagi, ulang tahun saya yang ke-70. 70. Alhamdulillah. Bapak sudah berapa Pak? 63. Ya Allah. Dah habis semua ya? Saya belum. Saya 70. Oh, ya. Jadi banyak-banyak. Doanya sikit aja Bu. Ya Allah, berilah kesehatan untukku ya Allah, supaya aku bisa datang ke masjid. Ya Allah, mudahkan rezekiku ya Allah, supaya aku bisa bersedekah. Kalau aku miskin terus bagaimana aku bersedekah? Mana janjimu ya Allah? Mana janjimu? Tuntut Allah. Aku mohon padamu, mana janjimu? La in syakartum la zidannakum. Kalau kau bersyukur aku tambah. Mana tambahanmu? Bekerja sehat. Kuncinya di situ. Jangan serakah. Bulan suci Ramadan tinggal berapa hari lagi? Cepat-cepat. Fidyah. Sedikit saya sampai fidyah, boleh kan Pak?
sama apa namanya fidyah sama apa lagi qada puasa ya. Sedikit mohon duduk sebentar. Fidyah wa 'alal faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu firman Allah. Kalau kau sakit atau musafir perjalanan jauh, kau boleh tinggal puasa. Tapi nanti kalau sudah sembuh, qada. Ulang. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi kalau memang sakit terus menerus, memang enggak bisa, Pak. Sudah kita coba. Namanya Pak isi lambung ini kadang-kadang yang banyak penyakit. Ya. Sudah kita coba, sudah jam 4. Oyong. Tahapan penyakit cepat-cepat makan. Buka terus. Besok coba lagi. Lusa coba lagi. Memang enggak bisa. Ini boleh berlaku fidyah. Fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Keluarkan fidyah. Sakit sama penyakitan beda, Pak. Kalau sakit mudah-mudahan bisa sembuh. Tapi kalau penyakitan asal puasa mulai ini. Pokoknya asal perut kosong. Muter. Buka. Besok coba lagi, lusa coba. Oh, enggak betul ini. Harus terisi. Inilah yang mana fidyatun. Bayar fidyah. Apa arti fidyah? Pengganti puasa yang enggak sanggup kita kerjakan. Lain kifarat. Ini kifarat panjang cerita. Nanti enggak usah saya cerita, ini enggak ada waktu lah, habis. Kifarat denda, fidyah pengganti. Apanya yang didenda? Melanggar peraturan. Kalau main bola kartu merah keluar kau. Kalau kartu kuning itulah fidyah. Kalau sudah kartu merah keluar. Siapakah yang mendapat kartu merah ini? Maaf cakap, bersetubuh dalam bulan suci Ramadan. Batal puasa. Ganti 60 hari. Harus berturut-turut. Sudah 59 hari puasa, bayar kifarat. Batal. Ulang lagi dari awal. Jadi hadirin jamaah sekalian, inilah barangkali ini kalau kita turutkan ini bahasa nih, pengajian ini makin lama makin enggak bisa pulang. Jadi mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian, apa yang kami sampaikan ini kiranya menjadi ilmu yang membawa manfaat untuk kita semua. Ya. Kalau ada ucapan saya yang menyinggung perasaan, tolong saya dimaafkan. Kalau cara saya pun tak enak dalam pandangan mata, tolong juga dimaafkan. Lebih kurang maaf, akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.